Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita, amin. Ya, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Haleluya. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan Mazmur 142. Mazmur 142. Ya, kita akan coba bersama-sama merenungkan. YouTube-nya di sini. Ya, 142 kita coba perhatikan di sana. Memang Daud berseru ya, berseru ya kepada Tuhan. Ya. Jadi doa seorang yang dikejar-kejar. Nah, kita melihat di sini dikejar-kejar itu ada persoalan ya, ada pergumulan. Ya, jadi punya beban, ya punya pergumulan, dan Daud ya berseru kepada Tuhan, ya berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 142 kita akan baca bersama-sama ya. Doa seorang yang dikejar-kejar. 1, 2, 3. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kondisi yang dialami oleh sang pemazmur, yaitu dalam pergumulan yang berat, dalam situasi yang sulit. Dalam ungkapannya Mazmur 142, ini persoalan adalah ada musuh, ada orang yang akan membunuh dia, menghancurkan dia, dan dia mau mencoba melarikan diri, mencari tempat perlindungan. Tetapi tempat perlindungan ya di negeri itu tidak dia dapat, bahkan di negeri orang pun tidak dapat. Artinya tempat perlindungan di bumi ini tidak dia dapatkan. Nah, dalam kondisi seperti ini ya wajarlah dia mulai merasakan kelemahan itu. Ya, mulai lemah rasanya, lemah lesu. Dikatakan ayat 4, ketika semangatku lemah lesu ya di dalam diriku. Ya, jadi dia mengalami kelemahan. Di ayat 7, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Saudara, pernahkah saudara mengalami kondisi seperti ini? Akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami kondisi seperti apa yang diungkapkan sang pemazmur. Aku sudah sangat lemah. Ini aku mengalami kesulitan. Ya, ada orang yang harus karantina ya,
karena virus ini dan sudah beberapa hari dihitung. Aduh begini udah sangat lemah, bosan juga, jenuh, rasanya stres, tertekan, tidak bisa kemana-mana ya. Karena isolasi baik mandiri maupun rumah sakit, ada juga yang sudah harus menggunakan ya bantuan oksigen, butuh oksigen. Ya, saya sudah sangat lemah. Nah, jika kita menghadapi pergumulan, menghadapi beban, tekanan yang luar biasa, sesuatu yang wajar kalau kita lemah. Kita ini nggak kuat-kuat amat. Ya, kita memang manusia lemah. Dan kita bisa berkata memang kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah lemah, tak berdaya lagi Tuhan. Sang pemazmur mengalami situasi yang sedemikian rupa. Jadi dia tidak bersemangat lagi. Nah, kalau kita tarik dengan situasi yang ada, padahal ketika kita lemah, ketika kita tak berdaya, di situ imun tubuh kita lemah. Ketika imun tubuh kita lemah, penyakit itu menyerang dan kita semakin terpuruk, keadaan semakin buruk. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ini sesuatu yang harus kita akui, memang kita lemah. Saudara lemah, saya lemah. Ya. Karena tekanan itu ya biasanya ya semakin menekan dia, semakin menekan. Semakin kita mulai tak berdaya, mulai lemah dan berkata, aduh aku gak kuat lagi, aku tak sanggup lagi, bisa semakin mengalami keterpurukan. Dan akibatnya orang yang semakin lemah tak berdaya, ya jika tidak tepat menanganinya, menghadapinya, maka keadaan akan semakin terpuruk, semakin buruk. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mulai lemah, tak berdaya? Sang pemazmur yang menjadi teladan bagi kita, yaitu dia berseru kepada Tuhan. Gak ada yang lain. Memang dengan pergumulan yang ada, yang kita alami saat ini yang harus kita lakukan, yaitu berseru kepada Tuhan. Tingkatkan doa kita, ya doa puasa, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berpasrah kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, menyerahkan beban pergumulan kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ayat 2 berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Tuhan, lihat keadaanku, aku sudah lemah, aku tak berdaya, tak bersemangat lagi Tuhan untuk melanjutkan hidup ini. Begitu parah rasanya, begitu sulit Tuhan, bernapas saja susah, ekonomi susah, ya keadaan ini sangat susah, ya dan tidak ada harapan yang menunjukkan bahwa ya virus ini akan lenyap, ya tidak ada harapan yang menunjukkan bahwa ekonomi akan pulih, tidak ada harapan yang menunjukkan bahwa sesuatu ini akan segera berlalu. PPKM ditambah lagi. Semakin kita pusing. Memang namanya dirubah sedikit. Ya. Level 1, 2, 3, 4. Ya, sama saja ya. Tetapi itu memang kenyataan harus diambil oleh pemerintah juga untuk menolong. Ya, solusinya bagaimana? Ada yang berkata, oh gak ada solusi, hanya begini saja, sepertinya ada pembiaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya kita mulai lemah. Begitu kita berseru kepada Tuhan, naikkan doa permohonan kepada Allah. Tuhan, ini keadaanku, ini keadaan negeriku, ini keadaan keluargaku, ini keadaan diriku yang begitu lemah tak berdaya ini. Saudara berseru kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan di hadapannya. Saudara, apa yang akan terjadi ketika kita menyerahkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Kita akan mengalami kelegaan. Percaya, saudara akan mengalami kelegaan. Ya Tuhan, aku berserah. Ini keadaanku. Curhat kepada Tuhan. Keluarkan unek-unek kita. Bicara sama Tuhan. Tetapi juga dengar Tuhan bicara juga.
Ya, jangan hanya kita yang mau bicara, tapi ketika kita sudah bicara sama Tuhan, kita dengar juga Tuhan bicara. Akhirnya kita kuat. Kira-kira begini, Tuhan, berat sekali ini Tuhan, melebihi kekuatanku, kata kita kepada Tuhan. Tapi juga ingat, apa kata Tuhan? Tuhan bilang begini, ya, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa, bukan luar biasa, bukan hebat banget. Dan Tuhan tidak membiarkan kita mengalami pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Berarti kita masih kuat dong. Oh iya, masih kuat. Karena Tuhan tidak izinkan pencobaan itu, beban itu, pergumulan itu, penderitaan itu melebihi daripada kekuatan kita. Dan Ia memberikan jalan keluar pada saat kita dalam pencobaan itu, dalam pergumulan itu, dalam beban itu. Akhirnya apa? Ketika kita dengar suara Tuhan, ya terima kasih Tuhan, aku sudah curhatkan isi hatiku kepadamu, keluh kesahku, dan Engkau pun sudah menjawab. Terima kasih, aku akan bersemangat lagi. Semangat lagi, amin. Yang di rumah Bapak Ibu, yang sedang isolasi mandiri, yang sedang di rumah sakit, yang sedang bergumul, yang sedang mengalami penderitaan, semangat kembali, jangan lemah. Yang memberikan semangat siapa? Tuhan. Kita terbatas, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika semangat daripada pemazmur ini, yaitu Daud, mulai lemah, dia berteriak kepada Allah. Dia curahkan isi hatinya, keluh kesahnya, diberitahukan kepada Tuhan. Di ayat 4 berkata, aku berseru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku bagiku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Ya, ketika berseru kepada Tuhan dalam situasi yang sangat lemah tak berdaya, siapa yang akan melindungi kita? Tuhan. Siapa yang akan memberi kekuatan kepada kita? Tuhan. Siapa yang akan membuat mujizat dalam hidup kita? Tuhan. Siapa yang akan memberikan jalan keluar untuk persoalan ini? Tuhan. Yang memberikan kehidupan ini kepada kita siapa? Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau perlindunganku. Kepadamu aku mengadu. Engkaulah yang akan membentengi aku dari segala musuhku, dari segala serangan kuasa kegelapan, dari segala serangan penyakit, dari segala serangan virus yang mematikan itu. Engkaulah Tuhan yang melindungi aku. Engkau yang membersihkan hidupku dari serangan-serangan virus itu. Pernapasan yang sulit Tuhan akan cabang, kemudian kita bernapas dengan baik, dengan lega. Saudara, ini sangat penting. Ya, Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan yang memberi rasa aman dalam hidup kita. Tuhanlah yang memberi rasa nyaman dalam hidup ini. Memang pergumulan masih ada, karena kita masih hidup. Hanya orang-orang yang sudah tiada, yang tidak memiliki pergumulan lagi, karena sudah selesai. Tetapi kita belum selesai. Berarti kita harus terus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi setiap tantangan pergumulan yang ada dengan semangat baru. Mengapa kita bersemangat? Karena ada Tuhan yang memberikan semangat itu. Secara pribadi kita lemah, kita akan tak berdaya menghadapinya. Tetapi kekuatan dari Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Berseru kepada Tuhan, katakan dengan iman kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan mengeluh, jangan berkata, Tuhan, di mana kekuatan-Mu untukku? Tetapi kita berkata, Engkau Tuhan punya kekuatan untuk memberikan kekuatan kepadaku, untuk memberikan semangat kepadaku. Tuhan, Engkau Allahku yang selalu bersama dengan aku, Engkaulah perlindunganku. Ya, musuh-musuh di sekitarku menyerang aku, penyakit mau menyerang aku, dan sepertinya memang tidak ada jalan keluar, tidak ada obat, tidak ada tempat yang aman di bumi ini. Tetapi Engkau Tuhan yang memberikan rasa aman dalam diriku. Amin. Dia beri rasa aman, dia beri ketenangan. Kita ini adalah anak-anaknya.
Kita ini adalah umatnya. Kita ini orang yang dikasihi. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Dia mengerti. Dia mengerti keadaan kita. Batas-batas kemampuan kita dia tahu. Dia tahu juga kalau kita hari-hari ini begitu lemahnya. Dia tahu bahwa hari-hari ini kita begitu tak berdaya. Dan dia tahu juga dia beri kekuatan kepada kita tatkala kita berseru, berteriak kepadanya. Teriak kepada Tuhan. Ungkapkan isi hatimu, Tuhan, keadaanku seperti ini, Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi jalan keluar. Sang pemazmur berkata, lepaskan aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Dengan kata lain, kita mau berkata, lepaskan aku Tuhan dari tekanan yang luar biasa ini, dari penyakit ini, dari masalah ekonomi ini, dari pergumulan ini. Lepaskan aku Tuhan. Di ayat 8 berkata, keluarkan aku dari dalam penjara. Untuk memuji namamu, orang-orang benar akan mengelilingi aku, sebab engkau berbuat baik kepadaku. Tuhan akan berbuat baik kepada kita. Amin. Keluarkan aku dari dalam penjara. Jadi penjaranya apa? Ya masalah, pergumulan, sakit, penyakit itu sepertinya memenjarakan kita memang. Masalah itu yang luar biasa. Kita sepertinya dalam penjara. Kemudian Tuhan akan lepaskan kita. Kita hadapi. Ya, apa yang memenjarakan kita? Ya Tuhan bukakan jalan kita keluar dari penjara itu. Keluar dari persoalan itu. Keluar dari pergumulan itu. Kemudian kita berkata, terpujilah Tuhan. Amin. Saudara sembuh, puji Tuhan. Saudara diberkati ekonomi saudara, puji Tuhan. Usaha saudara mulai dipulihkan oleh Tuhan, puji Tuhan. Rumah tangga diberkati Tuhan, puji Tuhan. Persoalan tadi yang kita hadapi sepertinya mau menekan kita, membuat kita semakin lemah tak berdaya. Tetapi ada Tuhan yang melindungi kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang melepaskan kita dari penjara itu. Dari ikatan kuasa kegelapan itu, dari ikatan penyakit itu, dari ikatan situasi sulit itu, Tuhan lepaskan kita. Kemudian kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Semakin berat beban pergumulan kita, semakinlah kita mengerti betapa hebat Tuhan dalam hidup kita. Semakin berat pergumulan, tantangan, tekanan yang kita hadapi, semakin mengertilah kita bahwa kekuatan Tuhan daripada kita sungguh-sungguh hebat. Kalau saudara bergumul, mengalami kesusahan yang luar biasa, sesungguhnya saudara orang hebat, orang yang masih mampu, punya kekuatan menghadapi persoalan. Tetapi jujur secara manusia, kita bisa dilemahkan oleh persoalan itu, oleh pergumulan, karena kita secara manusia tak berdaya. Pada saat-saat seperti inilah, ya jangan sampai kita kehilangan pengharapan, jangan putus asa, ya, jangan kehilangan semangat, supaya kita dapat semangat kembali berseru kepada Tuhan, berseru doakan pergumulanmu pahala kepada Tuhan dalam doa permohonan dengan penuh ucapan syukur dalam firman Allah. Tuhan, ini hidupku, aku serahkan pada hari ini, aku hadapi. Hari ini mujizat terjadi dalam hidupku. Hari ini kelepasan itu terjadi. Hari ini aku dilepaskan Tuhan dari penjara itu. Hari ini aku terus mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena aku tahu Tuhan berbuat baik kepadaku. Amin. Tuhan berbuat baik kepada kita. Kita bersyukur kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberi semangat baru dalam hidup kita. Semangat, katakan kiri kanan, semangat. Semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita mau berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta semangat baru dari Tuhan untuk kita hadapi setiap tantangan. Apapun pergumulan kita. Pergumulan Bapak Ibu yang di rumah berdoa. Kita bersama-sama saat ini berdoa. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Bawa beban pergumulanmu kepada Tuhan. Bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita naikkan satu.